Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Ibu Mahmuda. Iya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, tapi perasaan saya sekarang lagi sedikit galau ya. Alhamdulillah sehat ya. Ya, saya baca kemarin chatnya Ibu. Ada apa sebenarnya? Mau bicara apa? Kenapa ini kok galau-galau? Pakai acara galau segala. Iya Ibu, ini mengenai siswa saya Ibu. Ini siswa saya kan SMP ya, peralihan dari SD ke SMP itu sepertinya mulai sudah timbul rasa remajanya. Siswa saya ini kebanyakan menggunakan make up dandannya menor ke sekolah Ibu, itu yang saya resahkan selama ini begitu. Iya, jadi masa pubertas mungkin sudah mulai ya, peralihan dari SD ke SMP. SMP Ibu. Jadi, eh, dalam waktu 15 menit ini ke depan, Bu Eva mau bicara itu ya. Iya Kira-kira Ibu. dari pembicaraan kita ini, apa sih yang ingin Bu Eva dapatkan? Saya ingin percakapan kita ini Bu mendapatkan solusi buat saya dan Iya, Ibu berdandan Eva? semenar itu begitu, mendapat solusi lah begitu Ibu. Iya, Terdengar baik. Bu? Jadi mungkin Bu Eva ingin mendapatkan suatu ide atau cara tertentu gitu ya, dalam Iya Ibu, menghadapi iya benar. permasalahan ini gitu Bu Eva ya. Benar sekali. Baik. Bu Eva, kira-kira kalau kita ngomongin masalah siswa, apa ini siswi mungkin ya, lebih terkait kepada siswi ya Bu ya. Benar. Iya Ibu, iya. Seharusnya kalau seorang siswi itu tingkat SMP, kalau ke sekolah itu penampilannya seperti apa Bu Eva ya? Yang natural saja Ibu, biarpun menggunakan bedak ya sudah seusianya anak SMP, tidak menggunakan lipstik yang begitu menor. Mungkin seperti menggunakan lip gloss gitu Keluar aja aja dari ruang Ibu. utama, nggak apa-apa, Bu. Keluar aja nggak apa-apa. Iya, baik Bu Eva. Jadi untuk tingkatan anak SMP itu dandanannya harusnya tidak menor gitu ya, sewajarnya natural seperti itu Bu Eva ya. Iya, iya Ibu. Sewajarnya saja Bu. Tapi selama ini yang Bu Eva lihat di kelas 7 baru ternyata malah sudah mulai siswinya berpenampilan yang lebih over, berlebihan seperti itu Bu Eva ya. Benar sekali Ibu. Makanya ini Iya, iya. mungkin Ibu punya solusi begitu, Iya Bu Eva. Eh, membantu solusi untuk saya begitu. iya ya. Jadi siswa di Bu Eva itu yang Bu Eva keluhkan penampilannya sudah mulai berubah dari SD, sudah mulai mengenal make up karena masa Iya benar. pubernya sudah ingin terlihat tampil cantik di hadapan orang lain seperti itu Bu Eva ya. Iya. Iya Ibu. Kalau menurut Bu Eva itu kira-kira faktor apa ya yang menyebabkan anak-anak itu berpenampilan seperti itu ya? Mungkin dari hormon ya Bu, pubertas begitu ya. Jadi anak-anak sudah mulai ingin atau anak-anak ini kan sekarang lagi happening banget nih Bu, tentang seperti di TikTok yang make up gitu. Mungkin anak-anak apa ya, mengikuti hal-hal yang seperti itu. Padahal kan sejatinya kalau di sekolah tidak semener itu, begitu. Gimana ya ngomongnya ke anak-anak, padahal saya sebelumnya sudah berbicara terkait hal seperti ini ke guru BP juga, tapi tidak diindahkan oleh siswa saya, begitu Bu. Iya ya, jadi pengaruh media sosial yang cukup besar dan signifikan ya. Jadi apa yang mereka lihat, mereka juga mau eh, menampilkan pada diri mereka sendiri seperti itu Bu Eva. Ya. Iya Ibu. eh, Kalau menurut Bu Eva, kira-kira sekarang ini siswinya Bu Eva itu penampilannya itu sudah nyampe pada level berapa ya untuk setingkat SMP itu loh Bu Eva dengan berdandan seperti itu. Waduh, sepertinya sudah mau ke 8 ya Bu, karena anak-anak ini sudah lipstiknya, maskaranya gitu. Kayaknya Sudah menor, tidak sampai patut maskara gitu. juga Bu Eva. Kenapa Sampai Bu? sampai ke maskara juga, Iya, mengalahi gurunya benar ini Bu. ya. Mungkin mungkin kalau saya menggunakan bedak biasa aja ya, ini siswa saya kenapa pakai cushion gitu, jadi kelihatan banget Ini makanya itu. gurunya mungkin kusen apa itu nggak terlalu tahu ya, lebih update Iya Bu, siswanya seperti itu ya. bener.
Jadi kondisinya siswi Ibu ini sudah pada level 7 seperti itu Bu Eva ya, dengan dandanannya yang menor seperti itu ya. Lalu kira-kira Benar. sejauh keadaan muridnya Bu Eva itu ingin mencapai perbaikan pada siswanya itu pada level berapa ya? Dengan kondisi yang sekarang. Mungkin berapa ya Bu? Kalau level rendahnya ya Bu, maksudnya siswa ini semakin ke sini semakin tidak menggunakan itu, inginnya saya sih Bu di antara level 3 mungkin ya Bu ya. Rendahnya ya Bu ya. Oh, Mungkin. pada level 3 ya. Iya. Lalu yang bisa Ibu Eva lakukan di level 3 itu apa untuk siswa itu? Jadi tadi kan pengennya ke level 7. Untuk bisa mencapai ke level 7 itu yang bisa Ibu Eva lakukan apa? Oh maaf Bu, maaf Bu. Mungkin ke level 10 mungkin ya Bu, Ke bukan level 3 ya. 10 Jadi ya. ke level 10. Jadi saya inginnya tuh siswa saya tuh tetap sebagaimana fitrahnya menjadi anak-anak seperti itu, tidak harus menggunakan lipstik yang begitu menor ataupun maskara ataupun cushion gitu. Jadi 10, pinginnya ya udah anak-anak gimana penampilannya anak-anak begitu Ibu. Jadi kriteria untuk siswa berpenampilan yang seharusnya di sekolah SMP itu seperti tadi yang Bu Eva sampaikan itu cukup dengan natural saja ya. Dan sekarang levelnya sudah Iya, Bu. di angka 7 8 Bu. tadi ya, 7 ya, 7. mau di Heeh. ke 10 seperti itu Bu Eva ya. 10. Kira-kira Kalau yang bisa bisa 10 Bu. iya, kira-kira Kenapa Bu? yang pengen Bu Eva lakukan apa? Ada apa? Yang bisa Bu Eva lakukan untuk mencapai angka 10 Mungkin itu? baik-baik, Bu. Mungkin gini ya, saya akan melakukan ini pemanggilan heart to heart, pembicaraan dari hati ke hati sebagai wanita ya, Bu ya. Saya Iya. akan memberikan pengertian terhadap siswa saya. Tugasnya kalian bukan masalah make up saja boleh, mempercantik diri, cuma untuk berlebihan jangan dulu. Mungkin begitu ya, Bu ya. Saya juga akan berkolaborasi dengan guru BP juga agar memberi pengertian begitu. Karena kalau dari satu guru takutnya tidak begitu didengar. Mungkin kalau dari 2 guru mungkin bisa didengar gitu. Insya Iya. Allah saya optimis bisa ini, Bu. Iya, iya. Jadi itu yang mau Bu Eva lakukan ya. Kalau menurut pengamatannya Bu Eva, siswi terutama ini Bu Eva ya, karena menyangkut make up dan itu kan ke siswi ya. Iya, Ibu. Siswi itu kira-kira pengennya diperlakukan seperti apa ya? Diperlakukan bagaimana? Agar mereka itu bisa percaya diri tanpa make up, tanpa berdandan yang over, yang berlebihan. Kira-kira menurut Bu Eva bagaimana? Sesuai pengamatannya Bu Eva. Harus Mungkin diperlakukan seperti ini ya, apa Bu biar ya. mereka tuh pede tanpa harus make up ke sekolah seperti itu. Benar sekali. Mm. Mungkin saya akan melakukan sanjungan, Ibu, bahwa wanita cantik itu tidak harus menggunakan riasan, cukup bersih, rapi, harum. Itu juga sudah dikatakan menjadi wanita cantik. Seperti itu mungkin ya, Bu ya. Iya iya Bu Eva. Saya Jadi berharap siswa saya paham bahwa cantik itu tidak harus bermake up begitu saja. Yang penting rapi, seragamnya disetrika, mukanya juga nggak lusuh, dan pokoknya rapi lah Bu. Itu sudah cantik iya buat saya. iya Bu Eva, benar. Lebih kepada kerapihannya ya dan mungkin kesiapan belajarnya seperti itu. Jadi Benar tadi yang sekali. Bu Eva sampaikan pengen ngobrol dari hati ke hati, memberikan pengertian kepada siswinya seperti itu. Uh, jadi Bu Eva itu kira-kira butuh waktu khusus nggak untuk mengobrol dengan siswi-siswinya Bu Eva? Butuh Bu, karena ini kan objeknya siswi ya, siswa saya yang maksudnya peserta didik saya yang wanita. Jadi saya butuh waktu khusus untuk berbicara dengan siswa saya yang wanita ini, begitu. Iya. Kira-kira memang lebih banyak yang ini ya Bu Eva ya, dari semua siswi-siswi yang ada itu di kelasnya Bu Eva itu lebih banyak yang over dalam berdandan ke sekolah seperti itu. Rata-rata Bu, memang iya rata-rata. Oh, baik. Makanya gini terlalu menonjol begitu. Kalau cuma satu dua orang sih masih bisa teratasi. Cuman ini kok ya kayak semua anak-anak ini begitu Ibu. Sebagian besar malah seperti itu Bu Eva ya. Iya, Iya. iya, baik. Eh, Kira-kira setelah Bu Eva itu sudah ngobrol dengan murid heart to heart ya, kira-kira ada peluang nggak sih? Kemungkinan apa yang mungkin bisa diperbaiki dari cara dandan atau penampilan dari siswi-siswinya Bu Eva?
setelah ngobrol dari hati ke Oh, hati dengan siswinya itu, kira-kira ada peluang atau kemungkinan untuk bisa memperbaiki cara dandannya siswi-siswinya Bu oh. Eva, penampilannya seperti itu. Saya rasa sih Bu, siswa saya, peserta didik saya rasa masih bisa ditolong untuk hal-hal yang seperti itu. Karena kenapa? Karena masih bisa-bisalah untuk di mindsetnya gitu, dirubah gitu. Kan ini masih anak-anak juga ya Bu, kan peralihan. Kebetulan saya juga pegang kelas 7, jadi masih peralihan, masih bisalah untuk dibicarakan antara antara saya dan juga peserta didik saya. Insya Allah bisa. Iya. Lalu kira-kira untuk bisa mewujudkan ya adanya peluang untuk bisa mengubah dandanannya siswa itu solusinya bagaimana Bu Eva? Seperti ide yang tadi saya munculkan Ibu, saya akan berbicara dari hati ke hati, seperti itu. Insya Mm, Allah anak-anak kan kalau dibicarakan dari hati ke hati, apalagi sama-sama wanita begitu ya Bu ya, insya Allah akan menurut atau maulah merubah setidaknya biarpun tidak berubah total, setidaknya adalah peningkatan perubahan ke arah yang lebih baik lagi seperti itu. iya. Stigma cantik tuh nggak hanya wajah begitu Bu Eva ya. Iya, benar sekali. Iya. Rapi itu Iya. sudah cantik buat saya. Iya benar. Bu Eva, kira-kira dalam waktu dekat ini yang bisa Ibu Eva lakukan untuk ke arah perbaikan tadi apa kira-kira? Dalam waktu dekat? Yang saya lakukan sih bisa saja nanti malam saya WA siswa saya besok, kan besok sudah masuk ya Bu, seperti biasa Iya. MPLS sudah selesai. Mm-mm. Besok Ibu ingin kalian tidaknya mengurangilah dandanan yang semenor itu agar terlihat kekanak-kanakannya kalian masih masih terlihat gitu, tidak tidak seperti seumuran Ibu begitu. Mungkin saya mulai dari WA dulu ya Bu, baru nanti saya akan berbicara di kelas begitu. Iya, iya, iya. Lalu kira-kira mungkin Bu Eva melibatkan siapa? Mungkin ada yang bisa Ibu libatkan untuk pelaksanaan ini? Awalnya sih untuk di WA saya saja dulu mungkin dengan, peserta didik saya yang wanita. Nah, kalau untuk di sekolah karena besok mulai pembelajaran baru-baru awal, mungkin saya akan, mengkolaborasikan dengan guru BP ya, guru BK. Jadi biar dikasih wejangan atau apa begitu, yang mungkin saya sendiri tidak berpikir bahwa itu mungkin bisa untuk siswa saya, tapi mungkin dari ibu guru BK bisa gitu diterima oleh peserta didik saya. Saya akan meng-guide guru BK saya begitu Ibu. Iya, berkolaborasi Bu Eva ya. Iya. Benar sekali. Kira-kira juga ada kira-kira mungkin ada apa ya semacam mungkin hambatan gitu ketika akan melakukan ini Bu Eva? Kira-kira ada nggak nanti yang akan mungkin sedikit gangguan atau hambatan? Heeh. Kalau secara ini enggak sih Bu, karena permasalahan ini bisalah diselesaikan secara ini, secara apa ya, saling berbicara bisa, tidak yang seharusnya melibatkan semua orang dan banyak tantangannya untuk hal ini tidak. Saya rasa aman-aman saja. Mungkin karena liburan dan intens saya dengan siswa saya itu berkurang. Jadi anak-anak gimana ya pas masuk sekolah hal yang kemarin sudah saya bicarakan malah dilakukan lagi. Mungkin di waktu saja, Bu. Kalau sudah bertemu anak-anak akan mengingat apa yang seharusnya mereka lakukan, maka mungkin mereka tidak akan mengulangi lagi seperti itu. Iya, mungkin ada hal lain Bu Eva yang bisa dilakukan selain mungkin heart to heart, ngajak bicara, kolaborasi dengan guru BK. Mungkin ada yang lain yang bisa mungkin lebih bisa nanti memungkinkan merubah penampilan siswa-siswi Bu Eva tadi. Memberikan tutor mungkin ya Bu, tutorial bagaimana berdandan ke sekolah bisa jadi ya Bu. Seperti itu Karena ya. basicnya saya kan di sana, basicnya saya kan memang di sana. Jadi mungkin saya memberikan tutorial make up yang cantik ke sekolah ala anak-anak SMP, mungkin begitu Bu. Iya, iya baik Bu Eva. Nah, kira-kira yang sudah kita lakukan hari ini, percakapan kita, yang Bu Eva rasakan apa? Yang sudah Bu Eva Senang dapatkan apa sekali. dengan percakapan kita pada sore ini?
Yang pertama jelas sedikit lega, sedikit plong begitu Bu. Karena Ibu sudah membantu saya untuk memunculkan ide-ide itu. Yang pertama saya akan berbicara dengan heart to heart dengan peserta didik saya. Yang kedua saya akan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga mungkin saja ini baru terpikirkan oleh saya ini Iya, akan membuat tutorial gitu, make up ala-ala anak SMP begitu Ibu, yang sesuai dengan umurnya begitu. iya, Terima iya Bu kasih Ibu Eva. ya atas Iya, iya, iya pemunculan Bu ide Eva. ini. Jadi uh, intinya bagaimana kita bisa menjadi teman bagi mereka sehingga kita mudah ya Bu Eva ya untuk bisa juga persuasif kepada mereka seperti itu. Jadi bisa Benar mengubah sekali Ibu. mindsetnya anak-anak seperti itu Bu Eva ya. Uh, Benar Baik sekali. Bu Eva, perasaannya gimana sekarang? Lega atau bagaimana? Lega. Terdapat permasalahan yang dari mindsetnya Bu Eva Besok sendiri itulah ini ya? akan saya kabarkan ke saya, ke peserta didik saya begitu Bu. Iya Bu Eva, alhamdulillah ya kalau seperti itu. Uh, uh, Baik, saya juga sangat senang. Terima kasih Bu Eva sudah mau bercerita sama saya, berbagi. Ini juga bisa Sama-sama menjadi Ibu. pelajaran feedback yang baik buat saya Bu Eva ya. Kalau begitu, Sama-sama Ibu. semoga nanti apa yang sudah Bu Eva rencanakan, yang akan dilakukan, bisa berjalan dengan lancar, semuanya saling kolaborasi dengan baik, sehingga apa yang Bu Eva tujuan yang ingin dicapai dari awal tadi kita pembicaraan bisa terlaksana dan bisa terwujud seperti itu. Wah, benar. Baik Bu Amin, Eva, amin. ya sampai ketemu lagi ya. Semoga nanti ketemu kita lagi. Saya sudah mendengar cerita dari Bu Eva bagaimana pelaksanaan Hasil ya Bu. Hasil rencana itu dari diwujudkan dan hasil dari heart to heart-nya Bu Eva dengan siswi-siswi Bu benar Eva dan sekali. sudah mendapatkan hasilnya seperti itu Bu Eva ya. Benar sekali Ibu. Insya Allah Terima ya. kasih Ibu. Benar-benar Ya terima Bu kasih. Eva. Sama-sama, terima kasih juga. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sehat selalu Bu Eva Assalamualaikum ya, Ibu. dan nggak boleh galau-galau lagi. Kalau ada Benar. masalah itu biasa ada, kita teman bisa saling kolaborasi, sharing, mana yang terbaik, sarannya kita laksanakan seperti itu. Benar sekali. Baik Bu Eva, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Oke, selanjutnya saya ya Ibu ya.